Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Di sini saya akan menyampaikan dua berita yang berbeda dari pernyataan seseorang yang sama, yaitu Jaksa Agung. Yaitu Jaksa Agung Burhanuddin pernah katakan hukuman mati koruptor perlu diterapkan. Kemudian di satu sisi ada juga di sini Jaksa Agung sebut koruptor di era pandemi sulit dihukum mati. Kenapa? Nah, ini kenapa ini berbeda ini kawan. Nah, coba saya bacakan dulu yang pertama. Dari demokrasi.id dengan judul Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan hukuman mati koruptor perlu diterapkan. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penerapan hukuman pidana mati bagi koruptor perlu dikaji secara bersama agar supaya mencegah praktik-praktik korupsi di tanah air bisa sedini mungkin. Kajian terhadap pelaksanaan hukuman pidana mati khususnya terhadap para pelaku tindak pidana korupsi perlu kita perdalam bersama, kata dia di Jakarta, dilansir Antara Kamis 18 November. Hal ini juga mengingat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia mengatakan keberadaan sanksi pidana tegas dan keras akan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberantasan korupsi guna memberikan efek jera bagi pelaku. Tujuannya adalah supaya para pelaku tindak pidana korupsi tidak mengulangi perbuatan di kemudian hari. Hal ini terbukti cukup berhasil dengan sedikitnya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan koruptor, kata ST Burhanuddin. Penerapan hukuman mati bagi koruptor juga dilatar belakangi oleh masih kurang efektifnya upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini oleh aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, selain upaya preventif juga diperlukan tindak represif yang tegas. Kejaksaan RI telah melakukan upaya itu untuk menciptakan efek jera, antara lain menjatuhkan tuntutan berat sesuai tingkat kejahatan pelaku. Kedua, mengubah pola-pola pendekatan, memiskinkan koruptor dengan melakukan perampasan aset-asetnya. Ketiga, penerapan pemberian justice kolaborator atau pelaku tindak pidana yang bersedia untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum turut membongkar kasus diberikan secara selektif guna menentukan pelaku lain. Keempat, melakukan gugatan keperdataan terhadap pelaku yang telah meninggal dunia dan diputus bebas namun secara nyata telah ada kerugian negaranya. Akan tetapi upaya tersebut ternyata belum cukup untuk mengurangi kuantitas kejahatan korupsi. Oleh karena itu, kejaksaan merasa perlu untuk melakukan terobosan hukum dengan menerapkan hukuman mati, kata dia. Nah, ini berita dari yang satunya kawan ya. Nah, sekarang berita yang kedua, yaitu Jaksa Agung sebut koruptor di era pandemi sulit dihukum mati. Nah, ini pernyataannya lagi. Nah, saya bacakan beritanya yang kedua nih. Masih dari demokrasi.id dengan judul Jaksa Agung sebut koruptor di era pandemi sulit dihukum mati. Kenapa? Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan sulitnya penerapan pidana mati di Indonesia. Meski secara yuridis dimungkinkan, tetapi saat hendak diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi,
realisasinya dinilai sulit untuk dilakukan. Peraturan penerapan pidana mati kepada koruptor termuat pada pasal 2 ayat 2 di Undang-Undang Tipikor. Dalam pasal tersebut, kata Burhanuddin, terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipenuhi dalam penerapannya. Sanksi pidana mati untuk koruptor terdapat di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang merumuskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Kata Burhanuddin dalam webinar hukuman mati bagi koruptor terimplementasika yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD dengan Kejaksaan Agung Kamis 18 November. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan. Kondisi tersebut, kata Burhanuddin, apabila korupsi dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Berikut bunyi pasalnya, ayat 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Penjelasan daripada pasal 2 tersebut adalah yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Burhanuddin pun memperdalam frasa-frasa dalam keadaan tertentu di pasal tersebut. Pertama, pengertian tentang rasa penanggulangan keadaan bahaya dapat ditemui di dalam pasal 1 angka 1 UUD Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang mobilisasi dan demobilisasi. Burhanuddin mengatakan hal itu dirumuskan bahwa keadaan bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Pengertian keadaan bahaya ini, kata Burhanuddin, juga harus merujuk pada ketentuan dalam Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya yang mengkategorikan tingkat bahaya menjadi keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, dan keadaan darurat perang. Melihat acuan dalam menafsirkan rasa keadaan bahaya masih menggunakan ketentuan tahun 1959, maka kiranya perlu dibuat regulasi terbaru, ucap Burhanuddin. Kedua, pengertian rasa bencana alam nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pada pasal 1 ayat 1-nya menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan akan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor-faktor non-alam maupun faktor manusia. Burhanuddin mengatakan faktor-faktor tersebut mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak yang besar. Sementara bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian satu peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Dia mengatakan bencana tersebut untuk dapat menjadi bencana alam nasional,
maka harus ditetapkan statusnya oleh pemerintah pusat untuk dapat dikenakan sanksi pidana mati. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanyalah untuk dana-dana yang diperuntukkan bagi bencana alam nasional, kata Burhanuddin. Namun tidak untuk bencana non-alam. Disinilah kita menemukan kelemahan regulasi yang harus diperbaiki. Korupsi dana-dana yang diperuntukkan bagi bencana non-alam, misalnya untuk penanggulangan pandemi COVID-19, seperti yang saat ini kita alami. Jika melihat ketentuan yuridis tersebut, maka pelaku berpotensi untuk tidak akan dapat dikenakan hukuman pidana mati, sambung Burhanuddin. Oleh karena itu, dia menilai pidana mati sulit untuk diterapkan saat ini meski tengah situasi pandemi COVID-19, sebab termasuk kategori bencana non-alam. Atas dasar itu, Burhanuddin menilai diperlukannya penafsiran baru agar bencana non-alam bisa dimasukkan dalam kategori bencana nasional. Diperlukan penafsiran agar bencana non-alam nasional dapat dimasukkan ke dalam kategori bencana alam nasional agar para koruptor dapat dikenakan pasal pidana mati, ucap Burhanuddin. Menurut Burhanuddin, pidana mati layak diterapkan pada koruptor. Salah satu tujuannya adalah sebagai efek jerah pemberantasan korupsi dan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat untuk jangan sekali-kali melakukan perbuatan korupsi. Perbuatan sanksi pidana bukan semata-mata ditujukan kepada pelaku kejahatan, melainkan juga mempengaruhi norma-norma masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan, pungkas Burhanuddin. Demikian saudaraku terkait masalah kedua berita ini. Ya, di sini intinya adalah terkendala antara faktor alam dan faktor non alam. Jadi saya sempat bingung. Jadi judulnya MPS bingung. Nah, silakan saudaraku yang ingin menyampaikan pendapatnya, silakan berkomentar di kolom video ini. Dan saya tetap berpesan, hindari kata-kata yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan. Tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. NKRI harga mati. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.